93,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania masih di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung DFM Mania via Zoom meeting bersama narasumber kita ada Mas Hartoyo, Kepala The Garden Cafe Samiran Boyolali, Jawa Tengah. Assalamualaikum pagi Mas Hartoyo. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nurul, apa kabar? Pagi, apa kabar? Baik ya Mas ya? Alhamdulillah baik Mbak Nurul. Ya. Alhamdulillah baik. Nah, pagi ini DV Mania kita temanya adalah The Garden Cafe dan nikmati keindahan alam yang mempesona. Sebelumnya mungkin nih Mas Hartoyo, kalau kayak saya kan udah pernah nih main ke sana. DV Mania pendengar kita Betul. mungkin ada yang belum pernah main ke The Garden Cafe. Mungkin bisa diceritain nih dari POV-nya Mas Hartoyo seperti apa sih keindahan dari The Garden Cafe ini? Silakan Mas. Ya, selamat pagi kami ucapkan buat penggemar DFM Mania. Sebelumnya The Garden Cafe itu lokasinya ada di tengah-tengah Gunung Merapi dan Merbabu. Kita kafenya itu beda antara kafe dengan yang lain yang ada di sekitaran sini karena kita kafenya itu ada di tengah-tengah taman bunga. Di tengah-tengahnya taman bunga itu ada kafe The Garden Cafe gitu Mbak. Hmm, jadi posisinya ini antara Merapi dan Merbabu, terus juga selain Ya, itu DFM-nya jadi kafe ini ada di tengah-tengah taman bunga. Gitu ya, Mas ya? betul Mbak Nurul. Oke, ini kalau lokasi persisnya mungkin alamatnya kali ya, Mas ya, di Samiran itu di mana? Jadi alamat kita itu jadi kita dekat di pusat kotanya Selo ya Mbak ya. Jadi paling jaraknya kurang lebih 500 meter dari alun-alun Selo. Mungkin di tepatnya di Dusun Jaraan RT 3 RW 7 di Desa Samiran Kecamatan Selo gitu. Oke, ini kalau dari gambarannya ya, pas aku ke Iya, sana nih, DFM-nya, jadi betul. sebenarnya bentuk tempatnya ini kayak bangunan minimalis nggak sih, Mas? Terus juga menghadap ke Merapi, jadi posisinya ini persis di tengah-tengah taman bunga. Nah, ini apakah sebenarnya konsepnya memang dibuat begitu atau gimana, Mas Hartoyo? Jadi konsep awal untuk kafenya itu kita mengikuti taman Mbak. Jadi taman itu untuk keluarga. Jadi konsep kafenya itu kafe bernuansa taman bunga untuk keluarga gitu Mbak. Jadi untuk posisinya kita di tengah-tengah taman dan menghadap persis ke Gunung Merapi di radius kurang lebih 3 kilometer dari puncaknya gitu Mbak. Jadi kita begitu ke kafe langsung menghadap ke Merapi gitu Mbak. Oke. Ini Gitu, Mbak. selain selain dari berarti kita kan mengandalkan view-nya ya, Mas Hartoyo Iya ya. betul. Jadi view-nya Betul. ini memang unik sekali, DFM-nya menghadap ke Merapi terus posisinya di tengah taman bunga. Nah, Betul. selain dari view-nya itu apa sih, Mas, keuntungan-keuntungan lainnya atau sisi-sisi yang lebih lainnya ketika kafe ini berada di antara Gunung Merapi dan di tengah taman bunga ini? Keuntungan apa lagi yang didapat? Jadi gini Mbak, untuk tamu yang berkunjung ke khususnya di Taman Merapi Garden nanti setelah dia berfoto-foto mungkin di taman atau di saung-saung, kita juga ada saung, ada 6 saung, mungkin kita memfasilitasi tamu yang mungkin lapar atau mungkin haus, itu kita bisa mampir ke kafe. Tidak kalah yang di taman, di dalam kafe pun kita juga Instagramable Mbak. Jadinya di dalam kafe itu kita menyediakan menu-menu beragam, menu dari Western, menu dari Nusantara, menu anak-anak, dan paket untuk berombongan kita juga ada seperti menu-menu seperti itu Mbak gitu. Hmm. Dan salah pentingnya kita juga menang di fasilitas banyak Mbak, contohnya kita ada di setiap pengunjung yang masuk ke Merapi Garden ada kontribusi 5.000, kita ada eh, free welcome drink untuk penukaran tiket tersebut gitu Mbak gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya fasilitasnya lengkap ya DFM-nya karena Hmm. memang posisinya ini yang sangat bagus, yang sangat ya kita bilang unik ya. Jadi sambil dibikin saung begitu ya Mas ya. Betul, Saung-saung di betul tengah Mbak. taman yang menghadap Iya. ke Merapi. Nah, tadi aku sempat ini nih sempat tertarik sama menu Western. Nah, kalau untuk menu Westernnya itu seperti apa, Mas Hartoyo? Apakah kemudian yang masak belajar dulu apa gimana? Kita untuk menu Western kita itu Mbak, sudah teruji dan Mhm. sudah terbukti banyak yang suka juga. Kebetulan juga ada bule yang datang juga. Ini kebetulan pas hari-hari libur Mei, Juni, Juli, Agustus itu kebetulan baru high season. Banyak juga pengunjung yang dari mancanegara.
kita menawarkan, kita ada menu Western itu ada yang seperti contoh ya Mbak ya, ada Manhattan Steak, Chicken Cordon Bleu, Mhm. dan lain sebagainya gitu Mbak. Dan itu Hmm. kebetulan cuma orang yang dari luar aja. Kebetulan anak-anak muda yang sekarang zaman-zaman now gitu juga suka menu-menu yang kayak gitu buat foto-foto dan buat apa ya? eh, buat mengetes rasanya itu juga sudah cocok banget Mbak untuk lidah-lidah untuk yang di Indonesia gitu. Oke oke. Jadi walaupun dia Western, tapi dia untuk rasanya sudah cocok, sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, begitu ya, Mas Hartoyo. Betul, betul Mbak. Berarti latar belakangnya kenapa ada Western menu ini tuh sebenarnya karena beberapa pengunjungnya memang ada yang dari luar negeri atau mancanegara gitu ya, Mas ya. Ada banyak Mbak. Ada Kebetulan banyak. bulan-bulan ini juga banyak banget. Iya. Oke. Biasanya itu kan ada season ya gitu. Biasanya high seasonnya itu pas kapan sih, Mas Hartoyo, kalau untuk dari mancanegara? Kalau dari mancanegara pas hari ini juga Mbak, di bulan ini Mei, Juni, Juli, Agustus itu high seasonnya orang-orang yang mancanegara datang ke Selo. Soalnya Selo ini baru itu cerah-cerahnya gitu. Merapi juga Hmm. baru kelihatannya nggak ada kabut gitu. Oh, oke oke. Jadi sebenarnya kapan datangnya atau kapan ramainya dari luar negeri pun sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi di sana ya, Mas ya. Betul, betul. Apalagi orang Hmm. mancanegara itu sebelum ke sini pasti dia nginep di homestay kan Mbak. Kalau nginep di homestay itu pasti dia tanyanya itu bagaimana cuacanya di sana gitu dulu. Kalau cuacanya bagus mungkin baru ke sini gitu Mbak. Oke. Jadi semuanya kebagian manfaatnya ya, Mas ya, mulai dari kafe, terus juga taman, homestay juga. Betul Mbak. Oke. Kalau makanan westernnya ini biasanya yang paling favorit tuh apa sih, Mas? Udah di Manhattan Strip Steak Mbak. Manhattan steak. Iya, Manhattan Steak. Wah, jadi pengen cobain nih, Mas. Bener-bener kayak steak di Manhattan New York gitu Mbak. Jadi kita ada Hmm. baked potato-nya, ada Mm-mm. sour cream-nya, pokoknya Mm-mm, bener mm-mm. ada french-nya gitu. Kita bener-bener uh, masalah rasa mungkin ada beda. Soalnya kita mengupgrade kalau orang Indonesia tuh dikasih makanan kayak yang di uh, hmm, New York gitu kan mungkin lidahnya nggak cocok. Kita menyesuaikan gitu Mbak. Oh, oke oke. Itu kalau untuk makanan westernnya. Kalau untuk Iya. makanan nusantaranya itu seperti apa aja, Mas Hartoyo? Kalau makanan Nusantara kita mau rencana mau upgrade ke dari Sabang sampai Merauke, jadi kita ada makanan semuanya Mbak. Misal mungkin dari Makassar ada ayam woku, kita juga sudah merintis seperti itu Mbak. Misal dari Hmm. Bandung, Jawa Barat kita ada ayam parahyangan dengan nasi rempahnya, bisa digoreng atau dipanggang gitu Mbak. Oke. Kita Berarti bikin ada konsepnya juga sup dari kunru. Sabang sampai Merauke ya, Mas ya? Ya. Jadi kalau buat pecinta kuliner, kalau mau kemana-mana itu tinggal ke The Garden. Jadi nggak usah katakanlah aku mau makan ayam taliwang nggak usah ke Bali, ayam betutu Hmm. nggak usah ke Bali, cukup ke The Garden kita menyediakan gitu. Oke. Kalau sekarang udah ada berapa provinsi kira-kira, Mas, untuk Ya, makanan sekarang sudah Nusantaranya? ada, ya dari Makassar kita sudah ada ayam buku, ada juga mungkin sup konro, kita sudah ada, yang dari Jawa Barat kita sudah ada ayam parahyangan. Mm-mm. Oke, ke depan kita mau bikin ayam betutu Mbak yang dari Bali. Yang betutu dari Bali. Oke. Ya, betul. Aku lihat menunya ayam ya, Mas ya, dominan ya. Iya Mbak, ayam. Ayam, oke. Kalau dari Sumatera Utara ada nggak, Mas? Aku dari Sumatera Utara soalnya. Mie dari Aceh, Mbak. Nanti kita Udah, mau bikin mie. Iya, mie Aceh. iya, mie Aceh gitu. Kalau mie Aceh walaupun dari Aceh sebenarnya masuk sih di semua lidah orang Indonesia. Betul, apalagi kita di gunung, Mbak, makan mie kuah-kuah yang nyemek-nyemek gitu kan agak Hmm, betul gitu, Mbak. cocok banget ya, Mas ya. Betul, betul. Nah, kalau untuk minumannya seperti apa, Mas? Minumnya kita ada mixologi, mixologi itu jadi banyak, Mbak. Kita ada jus mixologi, ada juga traditional herb dan lain Mm-mm. sebagainya gitu. Oke, berarti kalau untuk menu entah itu makanan atau minuman sebenarnya selalu di-upgrade begitu ya, Mas Hartoyo? Betul. Setiap bulannya kita ada update menu, Mbak. Mulai dari Hmm. special of the day, special of the month, kita selalu mengupgrade menu-menu tersebut guna untuk Hmm. menunjang tamu yang sudah pernah ke sini. Jadi nggak bosen gitu, Mbak. Pasti ada selalu perubahan gitu, Mbak. Aku setuju sih. Jadi mereka kalau datang apa nih yang baru gitu ya? Betul, betul, Mbak.
Makanya ada special of the day, ada special of the month gitu. Oke oke. Itu sebenarnya menentukan untuk mengupgrade makanan itu sebenarnya sistemnya seperti apa sih, Mas? Apakah kemudian makanan yang best seller kemarin tuh harus kita upgrade atau misalnya ada makanan baru harus kita upgrade itu seperti apa? Sebenarnya gini Mbak, kita untuk menganalisa itu kita ada sistem tersendiri ya Mbak ya. Jadi kita ada penjualan top 10-nya, apa yang paling laku dan apa yang paling dominan ke tamu, yang paling diincar ke tamu gitu. Jadi kita setiap bulannya pasti kita evaluasi ya Mbak ya masalah menu tersebut. Soalnya menu itu juga riskan, apalagi kita di sini juga sudah banyak kafe, tapi kita kafe yang paling apa ya Mbak ya, inovasi gitu Mbak. Setiap Hmm, bulannya ada inovasi, paling di The Garden Cafe ini Mbak, pengupgradean oke. menu dan segala macam. Mm-mm. Berarti itu ada sistemnya tersendiri lah dari pihak kafe seperti Betul, apa kemudian mengeluarkan atau betul, mengupgrade menu-menu baru ya, Mas Hartoyo. betul Mbak. Oke, DFM Mania. Kalau kita ngomongin kafe nih nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin kopi juga, karena biasanya ini Betul. jadi menu andalan di kafe-kafe. Nah, untuk di The Garden Cafe ini ada tersedia kopi apa aja nih, Mas Hartoyo? Kita ada dua macam kopi, Mbak. Terutama kita untuk mengembangkan UMKM di desa sekitaran Samiran sini. Kita kebetulan juga ada yang merosteri sendiri, yang orang-orang terdekat sini. Kita membantu untuk UMKM yang di desa sekitar. Salah satunya kita ada di Pure Arabica, 100% Arabica Selo. Kita Mhm. ada host blendnya juga. Host blend itu antara 50 Arabica, 50 Robusta, Mbak. Jadi kita mix, kita jadiin house blend itu sendiri, Mbak. Oh, Gitu. Terus kita oke. bikin kopinya beberapa macam kopi gitu, Mbak. Antara model di Americano, long black, kita bikin coffee flavor kayak vanilla latte, cream latte gitu dan lain sebagainya gitu, Mbak. Pada dasarnya berarti menggunakan kopi lokal Solo ya, Mas Hartoyo ya. Betul, Mbak. Iya, Kalau untuk produsen kopinya apakah hanya dari Solo aja atau gimana? kita sesuai rencana awal Damandiri, Mbak. Jadi Damandiri membangun desa itu kita membantu, kita prioritaskan yang eh, penduduk lokal dulu, Mbak. Penjualan Oh. kopinya itu penduduk lokal dulu, baru kita beli untuk kita jadiin apa ya, bahan dasar di kami untuk jadi kita jual ke tamu gitu, Mbak. Jadi Hmm. kopi di Pulau itu nggak kalah enaknya kopi dari luar-luar, dari Gayo, Aceh segala macam itu nggak kalah enaknya itu, Mbak. Kebanyakan dominan yang pendatang itu malah juga tanya itu kopi selo, Mbak. Makanya dari Hmm. itu kita nggak asal-asalan jual kopi selo, kita tetap mengandalkan kuantitas untuk tamu gitu, Mbak. Oke, oke. Ini aku juga penasaran sih, bedanya seperti apa, Mas Hartoyo? Apakah dari segi rasa, aroma, atau seperti apa? Kalau pencinta kopi ya Mbak ya, terutama yang datang ke The Garden Cafe Mm-mm. khususnya itu kebanyakan yang suka itu Arabica. Jadi Arabica itu teksturnya ada ke asam. Kalau yang suka ke asam, ke pahit itu kita ke Arabica. Tapi kalau orangnya itu suka yang pahit, kita cenderungnya ke house blend tadi atau ke Robusta, Mbak. Gitu. Hmm, oke, oke. Ya, intinya kalau untuk kopi Solo ini pastinya berbeda lah sama kopi-kopi yang lain, Betul, tapi nggak kalah enak betul, juga begitu ya, Mas Hartoyo ya? betul Mbak Nurul. Untuk Nah, produksi itu warga Mbak, lokal. ya, display kopi buat penggemar kopi yang mau nyeduh di rumah, kita juga memfasilitasi itu. Hmm, Kita setting di 250 gram, 1 kilo, setengah kilo gitu kita buat oh, pengunjung. oke. Jadi menyediakan juga untuk kopi-kopi yang istilahnya nggak diseduh begitu lah ya, Mas ya? Betul. Mau yang suka tamu, yang suka habis minum di sini, mungkin mau pengen bikin di rumah, kita juga menyediakan kayak gitu. Hmm. Kalau itu berarti produknya dari produsen kopi lokal berarti. Betul Mbak Nurul, kita udah dikemas rapi, udah berizin juga dengan BPOM segala macam. Hmm. Nanti kita resmi itu Mbak, jadi kita ada packingan yang 250 gram, ada yang 500 gram, ada yang 1000 gram. Harganya Oh, pun juga bervarian. oke. Nah, kurang apa lagi deh Femania kalau dari menu, dari kopi, dari makanan, mulai dari yang Nusantara, Western, terus juga minuman, kopi semuanya lengkap. Belum lagi pemandangannya yang ciamik ya deh Femania antara Gunung Merapi Merbabu di tengah taman bunga. Kalau kalian mampir ke Samiran, mampir deh ke The Garden Cafe ya Mas ya. Ntar ketemu Mas Hartoyo ya. Betul Mbak Nurul.
Silahkan Mbak Nurul. Hmm, oke, tadi kita udah bahas nih DV Mania tentang letak dari The Garden Cafe, terus juga menunya, semua fasilitasnya DV Mania. Apalagi kemarin ya Mas ya lagi rame katanya gara-gara long weekend ya. Betul Mbak Nurul, dari tanggal 9 sampai kemarin. Tapi masih ke handle kan? Alhamdulillah semuanya aman dan lancar dan tamu semuanya puas Mbak Nurul. Oke, ini tadi sebenarnya di belakang layar DV Mania kita sempat ngobrol kalau misalkan ada yang baru di The Garden Cafe ada member card. Iya Iya, nggak sih Mas? Itu betul. gimana? Mungkin bisa diceritain gimana caranya dapat member card dulu deh gitu. Baik, jadi kita memfasilitasi tamu biar kalau ke Selotu dan khususnya kalau berkunjung ke Taman Merapi Garden atau di Garden Cafe itu menang banyak gitu ya Mbak ya. Jadi Mm-mm. kita ada promo card member. Jadi setiap pengunjung yang datang ke The Garden Cafe bersama keluarga makan menghabiskan 300.000 nanti dapat card member gitu Mbak. Oh, Seperti ini oke. Kak. Berarti ada minimal belanja 300.000, DV Mania dapat card member. Berarti card member ini untuk satu orang begitu ya Mas ya? Ini untuk bisa digunakan untuk beberangan Mbak. Katakanlah setelah berkunjung ke The Garden Cafe nanti saya kasih card member nanti kunjungan berikutnya nanti masuk tamannya gratis gitu Mbak. Gitu. Oh, keuntungannya berarti masuk tamannya gratis. Betul, masuk taman gratis, saya kasih welcome drink gratis, saya kasih menu gratis untuk satu orang gitu Mbak. Wah, beneran Mas, nggak rugi Mas. Bener, bener Mbak. Wah, DV Mania kalau misalnya berkunjung ke The Garden Cafe gitu kan ajak makan rame-rame 300.000, DV Mania dapat card member. Besok-besok kalau mampir lagi gratis masuk, dapat welcome drink pula ya Mas ya. Betul. Jadi, Oke, ini sejak kapan ada ini Mas, member card ini ini? saya rencanakan dari awal bulan Mei, dari tanggal 1 Mei dan untuk promonya ini berakhir sampai Agustus, akhir Agustus Mbak. Oke, tapi kalau untuk card member berlaku seumur hidup dong berarti. Umur hidup kalau card member silakan. Jadi setiap Card kali member. eh, ya buat pengunjung yang datang ke Selok khususnya silakan kalau punya card member langsung ke The Garden Cafe Taman Merapi Garden nanti bisa menikmati fasilitas card membernya gitu. Oke. Jadi kalau DV Mania udah dapat sekali card membernya itu berlaku untuk seumur hidup. DV Mania nggak usah diperbaharui lagi ya Mas ya. Nggak ada Iya, kadaluarsa. betul Mbak. Jadi DV Mania bisa Betul. bebas masuk Taman Merapi Garden, Taman Bunga Merapi Garden. Tadi Betul. sempat juga ada ini ya Mas ya, ada promo-promo spesial untuk apa promonya Mas? Sampai kapan? Promonya nanti kita ada sebenarnya ada itu Mbak, ada 3 promo. Yang pertama tadi card member, yang kedua ada voucher diskon 10%. Ini nanti saya kasih ke homestay. Jadi buat pengunjung homestay Damandiri nanti mendapatkan voucher diskon 10% untuk makan di kafe gitu Mbak. Ini ada Hmm. limitnya juga kalau yang voucher 10% itu buat pengunjung khususnya homestay. Oh, oke oke. Berarti untuk DV Mania yang menginap di homestay 1 malam ya Mas ya? Itu malam. 1 malam aja kalian nginep di homestay, DV Mania kalian dapat voucher promo 10% untuk makan di The Garden Cafe. Betul Mbak Gitu. Nurul. Terus ada promo apa lagi Mas? Ayo Mas. Promo yang ketiga, yang terakhir, kita ada Hmm. voucher diskon 50.000 bagi setiap pengunjung yang datang ke kafe. Jadi katakanlah satu keluarga belanja di kafe 250.000, nanti kunjungan berikutnya dapat diskon 50.000 di Hmm, The oke. Garden Cafe. Nanti bisa Kalau diklaimkan misalkan gitu. datang, oh minimal belanjanya tadi 250.000 ya Mas ya? Iya, nanti baru mendapatkan voucher 50.000 untuk datangan berikutnya gitu. Oh, untuk kedatangan berikutnya vouchernya 50.000. Wah, ini DV Mania bisa menang banyak nih. Misal nih Nurul Betul. simulasiin ya, DV Mania Iya, nginep nih di homestay, terus dapat voucher 10% makan. Hari itu ya Mas ya. Hari itu makan potongannya 10%. Kalian makan 300.000 aja, kalian udah dapat member card tadi. Terus kalian dapat potongan 50% untuk pembelian berikutnya. Besoknya kalian nggak betul. harus bayar lagi masuk ke Taman Bunga Merapi Gardennya, tapi udah bebas karena ada member card tadi. Gitu ya, Mas ya? Oke, Betul. simulasinya kira-kira kayak gitu deh, DV Mania ya. Berlaku sampai kapan, Mas? Kalau untuk voucher dan diskonnya kita berlaku 1 bulan. Oke.
untuk card membernya seumur hidup gitu, Mbak. Kayak KTP. Nah, kayak KTP seumur hidup ya. Itu berarti KTP elektronik, Iya. Mas. Iya. Oke, lanjut Untuk lagi ya. promonya berlaku sampai akhir Agustus ya Mbak ya. Oh, oke, akhir Agustus ya. DFM-nya kalau mampir ke Solo jangan lewatin promonya. Pastinya bakal ada promo-promo menarik lain. Nah, untuk tahu promo-promonya selain ini kan Mas Hartoyo berarti lagi promosi nih di talk show kita ya di Inspirasi dan Mandiri. Selain di sini di mana lagi sih Mas? Biasanya kita tahu promo-promo apa aja yang ada di sana. Promo bisa diakses mulai di Instagram, kita sudah udah post-post di Instagram. Oke. Ada Instagramnya juga di mana Mas? post yang di Instagramnya di The Garden Cafe Selo gitu. Di The Garden Cafe Selo. Jadi DFM Mania silakan aja cek di sana untuk promo-promo terbaru ya Mas ya. Betul Mbak Nurul. Oke. Kalau sekarang ini kan kemarin aku dapat info nih Mas Hartoyo kalau di daerah Sumbar itu Gunung Merapi lagi apa namanya menghamburkan lahar dingin nih. Kalau sekarang di Gunung Merapi di Selo apakah masih aman kondisinya apa seperti apa? Alhamdulillah kalau di Selo cuma itu Mbak batuk-batuk kecil tapi masih aman. Untuk kita Hmm, walaupun di kurang lebih 3 atau 4 kilometer kita masih aman Mbak. Soalnya itu arahnya ke barat daya dan jangan khawatir untuk berkunjung ke Desa Selo khususnya di Samiran karena kami semenjak erupsi tahun 2006 itu kita selalu aman dan terkendali. oke. Karena memang dari dilihat dari radiusnya memang aman ya Mas ya. Terus juga arah Hmm, semburannya juga aman kalau tidak mengarah ke Selo seperti itu ya. betul Mbak Nurul. Nah, kita juga selalu melakukan drill untuk karyawan apabila terjadi eh, gunung erupsi. Kita melakukan drill untuk semua karyawan. Kita juga ada panah evacuation road. Apa yang harus kita lakukan kalau Gunung Merapi meletus, apa yang kita dahulukan tamu atau anak kecil dan segala macam kita juga sudah ada titik Hmm. evakuasinya tersendiri gitu Mbak. Jadi jangan khawatir kalau datang ke Silo. Pokoknya di The Garden Cafe dan Taman Bunga Merapi Garden Oke, berarti dari segi preventif ya, DV-nya terus juga mitigasi. Kalau ya semoga enggak pasti ya, aman. kalau misalkan ada sudah aman begitu ya Mas ya. Mm-mm. Selain kopi lokal yang tadi, itu kan berarti kayak membantu masyarakat lokal untuk menjual produk-produk lokal mereka. Selain itu ada lagi nggak Mas UMKM yang dilibatkan di The Garden Cafe ini? Betul. Terutama kita ada Mbak, ada di bahan pokok juga ya Mbak, banyak kita. Soalnya kita di pegunungan, kita juga ada sayur-sayuran, jadi jangan khawatir. Buat pengunjung, bahan yang kita gunakan dari petani lokal dan itu tanamannya semuanya organik, tidak menggunakan bahan kimia. Kita semuanya makanan sehat. Kita terutama untuk mengembangkan UMKM-nya kita menggunakan sayur untuk petani lokal. Contohnya ada tomat, timun, kobis, wortel dan kita itu membantu banget masyarakat lokal yang di sekitaran Cafe de Garden, Mbak. Soalnya harganya kita juga beda, malah satu langkah lebih mahal kita belinya gitu, Mbak. Oke. Karena kan lebih fresh gitu ya Mas ya. Betul, betul Mbak Nurul. Hmm, waktu kemarin juga waktu aku ke sana, DFM-nya memang di daerah Solo ini mereka rata-rata masyarakatnya bertani, berkebun begitu ya Mas ya. Untuk hasil Betul, sayur, buah di sana masih sangat banyak. Kebutuhannya mungkin untuk masyarakat betul, sekitar, juga untuk termasuk The Garden Cafe masih sangat melimpah ya Mas ya. betul Mbak Nurul. Oke. Ini kan udah bulan bulan Mei ini Mas nih. Mungkin bulan depan anak-anak sekolah sudah mulai ujian, kemudian libur semester. Nah, untuk itu apakah ada rencana kayak promo misalnya atau rencana apa yang dipersiapkan untuk menyambut liburan sekolah lah ya berarti. Silakan Mas. Untuk itu kita rencana ada Mbak tentunya sesuai rencana kita. Jadi kita momennya itu pas di bulan Juli akhir itu ada liburan sekolah ya Mbak ya. Pastinya itu pasti di sini akan berbeda banget dan kita mempersiapkan di antaranya kita tempat ya Mbak ya. Tempat kita harus sesuai dengan mungkin macam kita akan perbaiki semuanya dari toilet yang awalnya dua kita mau jadiin tiga, dari yang kafe yang mungkin seatingnya kurang kami tambahin kursi segala macam, kita akan siapkan itu semuanya Mbak untuk memfasilitasi mungkin anak-anak baby chair segala macam kita sudah mempersiapkan itu semuanya. Kita rencanakan mulai dari bulan ini Mbak. Oke. Dan Jadi semuanya ini sudah kita dipersiapin gitu ya Mas ya. betul. Terutama menu juga kita akan persiapkan, Mbak. Terutama untuk yang lagi viral-viral kayak bulan-bulan kemarin kayak Krombolo nih.
segala macam yang disukai anak, es krim by Scoop dan Big Alaska, roti dengan Oke. Berarti makanan viral juga ya. Berarti dan teman-teman es krim kita persiapkan semuanya. Yang di The Garden Cafe update banget ya Mas ya sama makanan viral. Bener nggak Mas? Betul. Kita selalu berinovasi, Mbak. Biar tamu itu nggak bosan-bosan datang ke The Garden Cafe, kita selalu berinovasi baik di tempat maupun di menu maupun di SDM gitu, Mbak. Kita menyesuaikan. Oke. Ini kan kalau kita lihat di Selo ya Mas ya, ada homestay, terus juga ada taman bunga, ada warung mandiri, ada The Garden Cafe juga. Itu pengelolaannya gimana Mas? Itu di bawah, Pengelolaannya kita maksudnya, di seperti apa bawah pengolahannya? manajemen itu, Mbak. Di bawah manajemen koperasi. Jadi nanti kita ada di koperasi itu ada di manajer umum dan segala macam. Nanti kita pengelolaannya tupoksinya masing-masing, Mbak. Misal di homestay, kalau di homestay, di taman, di kafe itu jadi satu, Mbak. Katakanlah itu kan bisa menjadi paket juga untuk Hmm. pemerintahan yang meeting segala macam gitu. Kita jadi satu untuk yang di homestay, taman, di kafe itu jadi satu. Itu. Tapi kalau untuk yang di koperasi kita ada juga yang koperasi yang mengurusi di bagian mungkin pengawasan yang di taman, yang di kafe, yang di homestay gitu, Mbak. Oke oke. Jadi sebenarnya satu satu untuk pengelolaannya sama begitu ya Mas ya di bawah naungan koperasi tapi dengan tupoksinya masing-masing begitu ya. Hmm, betul, Oke. betul, Mbak. Betul. Ya. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Mas Hartoyo. Apakah ada di sana menyewakan tempat untuk gathering acara? Nah, gitu. Silakan, Mas. Ada, Mbak. Kita juga ada menu paket, terutama kita kalau untuk gathering itu kebanyakan eh, instansi dan segala macam kita juga ada paket prasmanan all you can eat. Jadi semuanya bisa ngambil prasmanan gitu ya, Mbak ya, mulai dari harga 55.000 paling tertinggi di harga 85.000 gitu, Mbak. Itu nanti fasilitasnya sudah banyak banget kalau mengadakan acara di The Garden Cafe. Nanti katakanlah ada acara gathering gitu, nanti free tiket masuk untuk taman. Nanti free sound system di cafe, di Garden Cafe, sound system, mic wireless, LCD screen segala macam itu kami fasilitasi free untuk yang acara gathering-gathering kayak gitu, Mbak. Kalau untuk yang pemerintahan kita juga ada paket full board, katakanlah meeting one day gitu, Mbak. Ada homestay, ada paket meeting satu hari, dari pagi sampai malam gitu. Kita juga ada paket-paket meeting kayak gitu, Mbak. Oh, oke. Jadi untuk DFM yang mau sewa tempat nih buat meeting, buat gathering atau acara, semuanya fasilitasnya sudah lengkap. Nggak cuma tempat, tapi termasuk juga sound system, begitu ya Mas ya. Terus juga ada paket prasmanan juga. Di sana udah lengkap lah DFM ya. Kurang apa lagi coba ya? Oke, Mas Hartoyo. Ini sebelum kita tutup nih, Mas. Mungkin harapan Mas Hartoyo ke depannya untuk The Garden Cafe. Silakan, Mas. Harapan kedepannya semoga The Garden Cafe itu semakin unggul menjadi kafe nomor satu di Desa Selo, khususnya di Kecamatan Selo, dan bisa bermanfaat bagi warga sekitar di Selo, dan juga bisa memfasilitasi buat pengunjung baik dari pengunjung lokal atau mancanegara atau pengunjung sekitaran Solo Raya mungkin bisa memfasilitasi adanya The Garden Cafe ini buat pengunjung yang akan datang ke Solo gitu. Dan jangan bosan-bosannya berkunjung ke The Garden Cafe karena The Garden Cafe akan selalu ada promo dan kejutan buat para pengunjung yang akan datang. Gitu, Mbak. Oke, siap. Ini sesuai sama tujuannya Yayasan Dharma Mandiri ya, Mas, ya, untuk menghidupkan ekonomi masyarakat lokal DFM melalui UMKM. Terakhir nih, Mas, kita juga mau minta tips-tips memilih tempat wisata nih karena kan bentar lagi mau musim liburan nih, Mas, yang aman dan asik. Silakan, Mas Hartoyo. Tip dari saya untuk memilih tempat berwisata yang aman. Pertama, pilihlah tempat wisata yang sudah berstandar CHSE. CHSE artinya Clean, Safety, Health, and Environment. Itu program dari pemerintahan yang itu efeknya juga sangat luar biasa. Soalnya itu juga berkecimpungan dengan alam atau segala macam. Jika terjadi bencana atau segala macam itu sudah terkondisikan dan pasti ada drillnya gitu. Dan pilihlah tempat wisata yang akses jalannya agak mudah. Jangan jangan ambil tempat wisata yang jalannya agak curam, jangan-jangan seperti itu. Soalnya banyak kejadian. Terbaru-baru ini ada bis dari SMK mana itu juga ada Benar-benar. kecelakaan segala macam dan mungkin selalu
jaga kesehatan, dan sebelum masuk ke kafe atau segala macam mungkin harus bercuci tangan gitu Mbak. Oke, jadi itu tipsnya dari Mas Hartoyo, DV Mania, karena memang baru-baru ini ya Mas ya, yang acara perpisahan anak Ya, SMK, jadi keamanan, keselamatan, kendaraan, akses semua DV Mania harus diperhatikan gitu. Terima kasih banyak Mas Hartoyo, Kepala The Garden Cafe Samiran Boyolali, Jawa Tengah. Sukses terus ya Mas ya, rame terus, sama-sama Mbak. laris terus. Salam-salamnya buat semua teman-teman yang di sana ya Mas ya. Baik Mbak Nurul, salam balik juga dari kami. Oke, terima kasih banyak DFM Mania. Nanti tayangan ulangnya kita post juga di YouTube kita di 1034 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Hartoyo juga teman-teman di sana di Samiran Solo. DFM Mania akhirnya Nurul yang bertugas dan juga Mas Hartoyo pamit beserta kru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.